Bapak Ibu Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kembali lagi kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan di hari Minggu ini. Tetapi sebelumnya itu mari kita minta tuntunan kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kembali lagi kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Di hari Minggu, di pagi yang indah ini, di dalam rumah tangga kami masing-masing, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kasih dan penyertaan Tuhan bagi kami sepanjang minggu ini. Tuhan sudah memberikan kami kekuatan, kesehatan, dan berkat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kami sepanjang minggu ini. Ungkapan syukur dan terima kasih kami naikkan kepadamu Bapa di surga. Di saat ini juga Tuhan, kami tahu Tuhan Yesus, kami mengaku kami adalah orang-orang yang berdosa, yang seringkali kami mengecewakan hati Tuhan, seringkali kami melakukan segala sesuatu yang di luar kehendak Tuhan. Di saat ini Bapa di surga, kami datang dengan muka tertunduk tetapi hati terangkat di hadapan Tuhan. Kami minta pengampunan Tuhan, karena kami yakin dan percaya bahwa Engkau adalah Allah yang senantiasa mengasihi kami, Allah yang selalu mau membaharui hidup kami dari hari lepas hari. Di hari ini juga Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan berita pembenaran firman Tuhan, dan biarlah firman yang akan hamba sampaikan kepada umat-Mu Tuhan yang saat ini sudah bersedia di dalam rumah tangga mereka masing-masing, menyiapkan hati-hati mereka untuk mendengarkan pemberitaan firman Tuhan di pagi ini. Biarlah firman yang akan hamba sampaikan kepada umat Tuhan di saat ini menjadi berkat tersendiri dalam kehidupan rumah tangga mereka masing-masing. Menjadi kekuatan iman yang setiap saat mereka lakukan apapun itu, selalu mereka berpegang pada kasih Tuhan, bahwa Tuhan senantiasa ada di dalam setiap kegiatan, aktivitas, atau apapun yang mereka lakukan. Marilah Tuhan, datanglah dan berfirmanlah bagi kami umat-Mu yang di saat ini siap untuk mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, di hari Minggu ini pembacaan firman Tuhan kita diambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Yesaya 58 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9a. Kitab Yesaya pasal 58 ayat pertama hingga ayat yang ke-9a dengan topik kesalehan yang palsu dan yang sejati. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku dan suka untuk mengenal segala jalanku. Seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah, tanyanya. Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengendahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu, dan kamu mendesak-desak semua burumu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang ku kehendaki, dan mengadakan hari merendahkan diri. Jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah dan membentangkan kain karung dan abu sebagai telapik tidur,
Sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Bukan berpuasa yang ku kehendaki, ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil, dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong, dan Ia akan berkata, "Ini aku." Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Berbahagialah bagi kita semua yang dengan setia melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Bersyukur pada Tuhan di hari Minggu ini, minggu kedua di dalam bulan Februari, kita masih diberikan kekuatan, kesehatan di dalam kehidupan kita. Walaupun di saat ini kita masih beribadah dalam rumah tangga kita masing-masing. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, ada seorang pria bernama Ongki. Ia berasal dari perkampungan terpencil di Kabupaten Maluku Tenggara, tepatnya di Kepulauan Kei. Pria ini telah menyembunyikan sebuah rahasia tentang dirinya selama 20 tahun. Dan tak seorang pun menyangka ia sedang bermasalah. Bahkan di rumah ia pun berperilaku seperti tampak orang yang wajar saja. Tampak seperti orang yang baik saja. Setiap malam setelah makan, ia selalu duduk sambil memegang Quran. Dan ia terlihat seperti orang yang lagi serius membaca Quran. Sehingga istrinya pun tidak mengetahui bahwa ada masalah terhadap suaminya. Namun akhirnya Bapak Ibu, pria yang bernama Ongki ini, dia tidak sanggup lagi untuk menahan tekanan yang terus-menerus ia sembunyikan selama bertahun-tahun. Dan ia pun mengakui bahwa sebenarnya selama ini ia mengalami yang namanya buta huruf. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, banyak orang juga berpura-pura dalam kehidupan rohani mereka. Mereka tampak seperti seorang Kristiani. Mereka berbicara layaknya seorang Kristiani dan menyembunyikan dosa-dosa dengan hati-hati. Mereka amat saleh dan berusaha memberi kesan yang baik. Banyak orang beranggapan bahwa mereka adalah orang-orang Kristiani yang saleh dan yang baik.
Namun Bapak Ibu, jauh di lubuk hati mereka, ternyata mereka hanya para aktor rohani yang tahu bahwa mereka tak pernah mengakui kondisi mereka yang penuh dosa kepada Allah dan menaruh pengharapan dalam Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya harapan akan keselamatan. Secara lahiriah, mereka seperti orang yang tampak benar. Namun secara rohania, mereka penuh dengan kemunafikan. Dan ini pun menjadi gambaran kisah hidup umat Israel dalam pembacaan firman Tuhan bagi kita di hari ini. Bapak Ibu Jemaat yang saya kasihi dan diberkati Tuhan. Bangsa Israel ini menyangka bahwa ritual yang mereka lakukan diperkenan oleh Allah. Sepertinya mereka hidup saleh. Kita bisa membaca pada ayat yang kedua dalam pembacaan firman Tuhan kita saat ini. Di situ berkata bahwa memang setiap hari mereka mencari aku dan suka mengenal setiap jalanku, seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah, tanyanya. Bapak Ibu Jemaat, saat itu puasa mereka pun bukan main seriusnya. Bapak Ibu Saudara juga bisa membaca di dalam ayat yang ketiga hingga ayat yang kelima. Dan bagi banyak orang yang beragama, perilaku itu dianggap agung dan terpuji, dan sepatutnya mendapat pujian serta pahala. Israel bertanya kepada Tuhan pada saat itu, mengapa Tuhan tidak memperhatikan upaya dan jerih payah mereka berpuasa? Ada pada ayat yang ketiga A. Dan pada ayat yang ketiga B sampai yang kelima, di situ Allah menjawab mereka dengan menunjukkan beberapa perbuatan mereka yang keliru, yaitu bertindak semena-mena dan saling berkelahi. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, percuma melakukan hukum-hukum Tuhan yang satu sementara hukumnya yang lain dilanggar. Berlaku berpuasa seperti ini hanya sekedar tindakan lahiriah untuk menarik perhatian dan simpati orang lain, namun tidak dapat menipu Allah. Ada sebuah kiasan pedas, dia mengatakan bahwa menundukkan kepala seperti gelaga dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur. Ini menunjukkan betapa bodohnya perbuatan mereka yang menggunakan simbol kesedihan palsu untuk menjangkau Allah. Bapak Ibu bisa melihat itu dalam ayat yang kelima. Bapak Ibu Jemaat, umat Israel ini mementingkan aturan agamawi dalam menunaikan puasa. Tetapi umat Israel melalaikan hakikat berpuasa yang diinginkan Allah, yaitu menegakkan keadilan dan membagikan berkat kepada orang lain. Kita bisa melihat pada ayat ke-6 hingga ayat yang ke-7. Perilaku munafik seperti itulah membatalkan tercurahnya berkat Allah bagi mereka dan menghalangi kuasa Allah untuk menjawab doa-doa mereka. Jadi Bapak Ibu Jemaat, berbuat baik bagi orang dan menaati perintah atau peraturan Allah adalah perbuatan atau perwujudan puasa yang sejati. Dan inilah perbuatan yang ingin Allah temukan hadir di dalam diri umatnya. Bapak Ibu Jemaat yang saya kasihi,
hukum atau perintah Allah yang harus dilakukan sudah diberikan kepada umatnya. Mereka melakukan hukum Allah untuk mencari puji-pujian bagi diri mereka sendiri. Tetapi menjadi umatnya yang dikehendaki Allah melakukan hukum Allah supaya Allah yang dimuliakan. Bangsa Israel hanya melakukan hukum Allah itu secara lahiriah saja. Tetapi menjadi umatnya yang dikehendaki ialah melakukannya dengan dorongan hati. Dengan dorongan hati nurani yang dalam. Dengan dorongan jiwa yang tulus kepada Allah. Mereka hanya melakukan sebagian saja dari hukum Allah pada saat itu, Bapak Ibu. Terutama yang bersifat ritual atau dalam hal ini berpuasa saja. Dan melalaikan bagian lain seperti menyatakan kasih kepada semua orang. Sama halnya hari ini, Bapak Ibu. Tanggal 14 Februari, semua orang menyatakan atau mengucapkan hari kasih sayang bagi orang-orang yang ia cintai. Menyatakan, mengucapkan hari kasih sayang bagi orang-orang yang mereka cintai. Misalkan istri ke suami, suami ke istri, anak-anak ke ayah dan ibu. Dan yang sering kali dilihat adalah khususnya muda-mudi yang sering kali mengucapkan hari kasih sayang itu kepada pasangan-pasangan mereka. Bapak Ibu, tetapi yang saya mau tekankan di sini, yang saya mau katakan di sini adalah ucapan kasih sayang itu jangan hanya diucapkan dengan kata-kata yang manis, khususnya di hari ini saja. Tetapi Bapak Ibu, marilah untuk terkhususnya di dalam bacaan kita di hari ini mau mengajarkan kita dan mengajak kita untuk kasih sayang itu selalu dinyatakan setiap hari. Seperti yang sudah Tuhan Yesus juga nyatakan kepada bangsa Israel. Bukan hanya berpuasa secara lahiriah, tetapi di saat kita nyatakan kasih kepada sesama setiap hari, itu pun sudah menjadi puasa yang sejati yang Tuhan inginkan kepada kita semua. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, perbuatan yang dilakukan oleh bangsa Israel dan para pemimpinnya dalam pembacaan kita di hari ini dalam kitab Yesaya 58 ayat 1 sampai ayat yang ke-9a, Allah tidak menghendaki perbuatan munafik seperti itu. Mereka berpuasa secara serius, tetapi berbuat semena-mena terhadap sesama. Berpuasa yang dikehendaki oleh Allah adalah melakukan keadilan dengan segala perbuatan baik kepada semua orang. Tanpa melakukan keadilan dan segala perbuatan baik, puasa dan ibadah kepada Allah menjadi sia-sia. Bapak Ibu jemaat, menjadi umat yang percaya kepada Allah secara hukum, Allah baik yang berhubungan secara vertikal hubungan kita dengan Allah maupun yang secara horizontal dengan sesama manusia. Sebagai orang percaya, kita diminta atau dikehendaki untuk mengatakan, memberitakan dan melakukan segala jenis kebaikan, bukan sekedar yang tertulis atau ditetapkan dalam hukum Allah, tetapi yang dilakukan dan diteladankan oleh Allah sendiri. Allah sama sekali tidak membatalkan hukum Taurat, bahkan mengurangi sedikit pun tidak. Sebaliknya, dia malah menggenapinya. Melakukan itu semua
yang tertulis dan melakukan lebih daripada yang tertulis. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, memang menemukan jiwa yang sungguh melakukan kehendak Allah dengan tulus bukan perkara yang gampang. Menemukan jiwa yang tidak menuntut atas apa yang sudah diperbuat sebagai anak Allah itu memang sulit. Itulah Bapak Ibu yang harus dicari, digemuli, direnungkan, ditemukan, dan dilakukan oleh kita seharusnya. Seperti pada ilustrasi di awal khotbah ini. Dan menjadi pertanyaan bagi kita, pernahkah Bapak, Ibu, Saudara berpura-pura seperti itu? Berpura-pura menyembunyikan sesuatu selama bertahun-tahun. Mungkin kita dapat membohongi orang lain, tetapi tidak dengan Allah. Tetapi kita tidak bisa membohongi Allah Bapak Ibu. Dia melihat setiap isi hati kita. Karena itu Bapak Ibu, mari jangan kita berpura-pura. Jujurlah di hadapan Allah yang Maha tahu setiap isi hati kita. Usaha itu tentu sangat sulit Bapak Ibu jika dilakukan dengan kemampuan pikiran manusia. Tetapi tentu di sini adalah yang memberi setiap nasihat bagi kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia memampukan kita untuk mengaku setiap dosa kita kepadanya. Kita belajar melakukan sesuatu bukan karena kita dipandang baik Bapak Ibu dan mengharapkan yang baik. Tetapi kita melakukan sesuatu yang baik adalah kewajiban kita sebagai keselamatan yang telah kita temui atau yang telah kita terima dari Tuhan. Kita tidak bisa menjadi manusia yang palsu karena keadaan yang demikian hanya akan semakin mencemaskan, meresahkan batin kita. Ibarat kita menyimpan kentang dalam baskom yang berisikan air. Semalam mungkin baik-baik saja. Seminggu pasti sudah tercium aroma yang menyengat. Apalagi sebulan, setahun, dan seterusnya Bapak Ibu. Kita tidak bisa terus-menerus menjadi jiwa yang berusaha menyenangkan hati manusia dengan seolah-olah berpenampilan baik demi untuk menyenangkan mereka. Karena kita pasti kecewa dengan kepalsuan yang ada Bapak Ibu. Tetapi yang Tuhan mau kita menjadi jiwa yang jujur. Seperti berpuasa yang jujur bukan karena kemunafikan. Bapak Ibu jemaat yang saya kasihi. Mari selamat memberi hati, jiwa untuk Tuhan. Sehingga yang ada adalah kejujuran. Dan saya mengutip dari buku Mana Surgawi. Di situ mengatakan bahwa Anda dapat memiliki kehidupan rohani yang sibuk tanpa sedikit pun memiliki keselamatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari Bapak Ibu kita masuk dalam saat teduh.